Kisah singkat Nabiullah Musa alaihi salam dari beliau lahir sampai beliau tutup usia. Nabi Musa alaihi salam lahir di negara Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun yang bengis. Nama ibunda Nabi Musa alaihi salam adalah Yukabat dan nama ayahanda Nabi Musa alaihi salam adalah Imran bin Yasar. Raja Fir'aun adalah raja yang kejam dan bengis. Pada saat itu dikeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa jika ada yang lahir bayi laki-laki maka harus dibunuh dan jika yang lahir bayi perempuan, maka dibiarkan hidup aman. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam lahir ke dunia, ibundanya sangat takut. Dia takut Musa kecil dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabiullah Musa alaihi salam agar bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Akhirnya peti yang berisi bayi tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun yang bernama Asyiyah. Dan sontak Asyiyah kaget bahwa apa yang ada di dalam peti tersebut berisikan bayi. Lalu Asyiyah pun membawa ke istana dengan hati gemetar dan menginginkan bayi tersebut hidup, memohon agar suaminya tidak membunuh bayi tersebut, melainkan mengadopsinya. Karena sangat sayangnya kepada bayi yang ada di dalam peti. Singkat cerita, setelah Nabiullah Musa alaihi salam dewasa, ia tidak senang melihat kekuasaan Fir'aun yang sewenang-wenang dengan undang-undang yang begitu menjijikan. Bahkan Fir'aun sendiri telah menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan meminta seluruh masyarakat Mesir menyembahnya. Untuk memberantas kekejaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabiullah Musa alaihi salam menjadi nabi dan rasul. Nabiullah Musa alaihi salam menerima wahyu dan kitab suci Taurat. Sebagai seorang utusan Allah, beliau diberi berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bisa membelah lautan dengan sebilah tongkat. Dengan berbagai perjuangan dan waktu yang cukup lama, pengikut Nabiullah Musa alaihi salam semakin banyak, sehingga Raja Fir'aun tambah khawatir. Karena terlalu takut turun tahtanya, Nabiullah Musa alaihi salam dan pengikutnya dikejar-kejar sampai ke tepi Laut Merah. Setelah Nabiullah Musa alaihi salam sampai di tepi Laut Merah, Nabiullah Musa alaihi salam kebingungan karena jalan satu-satunya harus ke laut. Disitulah Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan kepada Nabiullah Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat pun dipukulkan ke laut. Seketika, laut menjadi kering sehingga dapat dilewati para pengikut Nabiullah Musa alaihi salam. Dan para pengikut Raja Fir'aun telah berada tepat di belakangnya dan langsung mengejar Nabiullah Musa alaihi salam. Dan setelah sampai di tengah-tengah lautan yang kering, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah mukjizat, Nabiullah Musa alaihi salam lalu memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Maka tanah tersebut menjadi lautan lagi seperti sedia kala. Para pasukan Fir'aun tergulung air laut dan mati semuanya di dasar Laut Merah. Selanjutnya Nabiullah Musa alaihi salam tinggal di negara Palestina. Singkat cerita, di Palestina beliau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada kejadian yang mengerikan, yakni terjadi pembunuhan karena berebut warisan. Masyarakat mencari pembunuhnya, namun tidak ketemu. Nabiullah Musa alaihi salam memerintahkan mencari lembu betina. Setelah lembu betina itu disembelih, diambilnya sebagian tubuh hewan itu, kemudian dipukulkan kepada orang yang mati. Orang yang mati tersebut langsung hidup kembali lalu menunjukkan siapa pembunuhnya.
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 73 yang berbunyi, "Kemudian kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati itu, dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam diperintahkan agar belajar ilmu pada Nabi Khidir alaihi salam. Tujuannya agar tidak lupa diri, sombong, dan mengaku dirinya yang paling pintar. Akhirnya Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Khidir ternyata lebih pandai daripada dirinya. Nabiullah Musa alaihi wafat pada usia 123 tahun dan Nabiullah Musa wafat setelah tugas kenabiannya telah selesai. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Musa alaihi salam sebagai berikut. 1. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam dapat berubah menjadi ular yang sangat besar. 2. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam dapat mengeringkan lautan bila tongkat dipukulkan ke air laut. 3. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam dapat memancarkan air dari batu bila dipukulkan pada batu tersebut. 4. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Musa alaihi salam dapat menghidupkan kembali orang yang sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab.